Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Syahida dari kelas G230 NPM 21043010175. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural. Sebelum itu, saya mau menjelaskan tentang apa itu pendidikan, pengertian pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan sumber daya yang dilakukan secara terencana agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi, memiliki kecerdasan spiritual maupun ilmu umum, keterampilan, dan memiliki kepribadian luhur. Tak hanya itu, pendidikan juga merupakan proses memanusiakan manusia, di mana peserta didik diharapkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Pendidikan di Indonesia. Kondisi Indonesia yang memiliki beribu bangsa, beribu suku yang tersebar di seluruh Indonesia, maka tak dapat dipungkiri, pendidikan di Indonesia akan terus melekat dengan budaya yang melingkupinya. Diperlukan adanya suatu pendidikan yang mampu memberikan pembelajaran untuk agar masyarakatnya dapat bersikap toleransi terhadap budaya lain untuk meminimalisir konflik, agar masyarakat dapat saling memahami dan menghormati di setiap sendi masyarakat. Berdasarkan jurnal yang saya kutip, pendidikan multikulturalisme akan sangat menarik dan perlu dikaji oleh anak bangsa. Multikulturalisme sendiri mengkonseptualisasikan pandangan tentang kebijakan budaya yang menekankan penerimaan, keberadaan, keragaman, dan budaya dalam realitas sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai sistem sosial, praktik budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya, relasi antara pendidikan dengan multikultural itu sendiri dapat menjadi solusi atas realitas keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, sebagai sebuah proses pengembangan dan seluruh potensi yang menghargai heterogenitas dan pluralitas. Salah satu upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi masyarakat secara penuh dengan menghargai keragaman dan heterogenitasnya. Karena keragaman budaya, etnis, dan agamanya. Masuk ke arah pendidikan multikultural. Menurut Tilaar, jenis penekanan ini berfokus pada pendidikan antar budaya yang menekankan pada tumbuhnya pemahaman dan toleransi individu dari kelompok minoritas terhadap budaya yang dominan, sehingga membawa orang dari kelompok minoritas berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama. Pendidikan multikultural pada hakikatnya adalah sikap peduli dan mau memahami atau kebijakan pengakuan. Kebijakan menerima orang-orang dari kelompok minoritas, mengakui adanya kelompok minoritas dan keberagaman yang ada. Tujuan dari pendidikan multikultural menurut Gorski, yang pertama, setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Yang B, atau yang kedua, siswa belajar berpikir kritis. Ini penting ya, untuk dilakukan di zaman 4.0 seperti sekarang ini. Yang C, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok lain dari berbagai latar belakang. Kemudian yang D, menjadi masyarakat atau warga negara yang baik dalam lingkup sekolah maupun masyarakat luas. Selanjutnya ada prinsip pendidikan multikultural menurut Dworsky. Yang pertama, identifikasi mata pelajaran harus terbuka secara budaya atas dasar kesatuan pendapat siswa dan penjelasannya. Yang kedua, isi materi pembelajaran yang dipilih harus memiliki perbedaan dan persamaan antara kelompok. Yang ketiga, materi yang dipilih harus relevan dengan konteks, waktu, dan tempat. Yang keempat, penyampaian semua pelajaran harus dideskripsikan dan dibangun berdasarkan pengalaman.
Kemudian saya masukkan multikulturalisme dalam perspektif Islam. Islam juga menganggap menganggap adanya multikulturalisme ini. Islam mengakui adanya multikulturalisme ini. Islam merupakan agama yang ditujukan kepada seluruh umat manusia dan bersifat universal, sehingga umat muslim diwajibkan untuk memastikan ajaran Islam sampai kepada seluruh umat manusia di sepanjang sejarah. Dalam Al-Quran disebutkan, multikulturalisme juga dibahas dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti." Oleh karena itu, dengan diciptakannya manusia dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, Allah ingin menjadikan manusia ini saling mengenal, saling bertoleransi, dan saling peduli sesama manusia, agar dapat memberi ruang untuk saling bekerja sama dan terjalin kesatuan yang baik. Sekian penjelasan saya tentang pendidikan multikultural. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.